Biografi Muhammad Hatta, dikenal sebagai Bapak Proklamator dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902, memiliki nama asli Muhammad Attar, dan nama Hatta diambil dari seorang tokoh muslim, pengarang kitab Al-Hikmah, memiliki seorang ayah yang bernama Muhammad Jalil. Muhammad Hatta, proklamator dan wakil presiden pertama, adalah teladan dalam berorientasi pelayanan. Beliau hidup sederhana, menolak fasilitas berlebihan, bahkan pernah mengembalikan mobil dinas karena merasa tidak ingin membebani negara. Sikap rendah hati ini mencerminkan nilai ASN berakhlak, khususnya berorientasi pelayanan, mendahulukan kepentingan masyarakat, bekerja dengan tulus, dan menghadirkan manfaat nyata bagi bangsa. Semangat pengabdian Hatta menjadi inspirasi bagi ASN untuk selalu hadir sebagai pelayan masyarakat, bukan dilayani. Bagi Bung Hatta, pemisahan urusan negara dengan urusan pribadi adalah prinsip yang tak bisa ditawar. Dengan korupsi yang besar, biasanya bermula dari pembiaran terhadap hal-hal yang kecil. Di situ ayah menunjukkan bahwa kami harus memisahkan mana milik negara, mana milik pribadi, walaupun hanya selembar amplop. Tutur Gemala, anak dari Bung Hatta. Muhammad Hatta adalah seorang intelektual dan akademisi sejati, di mana nilai kompeten sangat relevan dengan sosok Muhammad Hatta. Di Belanda, ia tidak hanya menyelesaikan studi ekonomi, tetapi juga mendalami berbagai bidang di ilmu lain. Nah, kita sebagai seorang ASN, berarti kita juga harus selalu haus akan pengetahuan, yaitu tidak puas dengan ilmu yang ada. Lalu, kita juga harus meningkatkan kualifikasi kita, tidak hanya pendidikan formal, namun juga informal. Hatta juga selalu melaksanakan tugasnya dengan kualitas yang terbaik. Seperti Hatta yang dikenal sangat teliti, ASN juga harus memastikan setiap pekerjaan, sekecil apapun, itu diselesaikan dengan profesionalisme. Sehingga secara keseluruhan, sosok Muhammad Hatta adalah representasi sempurna dari nilai kompeten di dalam ASN berakhlak. Nilai harmonis telah diterapkan Bung Hatta dengan mempunyai toleransi tinggi dan menghargai setiap perbedaan. Hal ini dibuktikan dengan cara mengakomodir kepentingan kaum minoritas terkait rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Beliau menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan golongan. Selanjutnya adalah loyal. Sikap loyal Muhammad Hatta terlihat jelas dalam berbagai aspek kehidupan dan perjuangannya sebagai tokoh proklamator dan wakil presiden pertama Indonesia. Berikut adalah beberapa bentuk sikap loyal Bung Hatta. Yang pertama, loyal kepada bangsa dan negara. Kedua itu loyal kepada prinsip demokrasi dan keadilan. Ketiga itu loyal terhadap nilai-nilai kejujuran dan integritas. Yang keempat itu loyal kepada pendidikan dan rakyat. Setelah tidak lagi menjabat, Hatta aktif menulis, memberikan ceramah, dan mengedukasi masyarakat. Adaptif. Tahun 1936, Muhammad Hatta bersama Sultan Syahrir dibuang oleh Belanda ke Banda Neira, sebuah pulau kecil dan terpencil di Maluku. Namun ia tidak menyerah. Ia mengisi hari-harinya dengan membaca, menulis, mengasah pemikirannya, serta mendidik. Ia menjadikan pengasingan sebagai ruang belajar bersama. Dari pengasingan inilah lahir gagasan besar tentang koperasi dan ekonomi kerakyatan. Dari Muhammad Hatta kita belajar untuk menjadikan perubahan sebagai peluang dan keterbatasan sebagai jalan untuk berinovasi. Selanjutnya kolaboratif. Gambaran nilai kolaboratif pada diri Bung Hatta dapat dilihat dari berbagai sisi kehidupan dan perjuangannya. Yang pertama, kerjasama politik yang melampaui perbedaan. Sifat kolaboratifnya terlihat jelas dalam kerjasamanya dengan Soekarno. Mereka mampu bersatu demi tujuan yang lebih besar, yaitu kemerdekaan Indonesia. Hatta juga menunjukkan sikap kolaboratifnya melalui kemampuan membangun jaringan perjuangan yang luas. Tidak hanya berinteraksi dengan sesama nasionalis Indonesia, tetapi juga dengan tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang.